thing wobbin', wobbin', wobbin'. When I come around, got the whole thing wobbin'. Dikenal sebagai penembak jitu, hero marksman atau MM punya damage yang sakit dan jangkauan serangan yang luas. Hero MM juga punya serangan fisik yang amat besar. Bisa dibilang, hero tipe ini bisa jadi penentu kemenangan dalam sebuah tim, karena punya peran besar untuk ngebunuh musuh, maupun melakukan push turret dengan cepat. Kamu juga harus pandai menjaga jarak dengan hero musuh, atau terus di belakang hero tank atau fighter. Pasalnya, hero marksman akan cepat mati karena statistik pertahanan yang rendah dan HP yang tipis. Berikut ini merupakan daftar hero marksman tersakit di season 15. Hero marksman yang satu ini memiliki serangan yang bertubi-tubi dengan efek lifesteal yang cukup besar, sehingga melawan banyak musuh sekalipun tidak masalah. Kemampuan utama Hanabi adalah regenerasi dan burst damage, serta bisa memberikan damage masif kepada banyak musuhnya. Karena itulah, hero marksman ini sangat cocok digunakan pada saat team fight, terutama pada fase late game. Melihat kemampuannya dalam memberi burst damage massal, skill pasif anti CC, high lifesteal, dan skill ultimate yang punya kemampuan crowd control area, menjadikan Hanabi menjadi salah satu hero marksman yang berbahaya. Skill satunya bisa membuat serangan basic attack-nya memantul pada musuh di sekitar. Dengan ini, kamu bisa lebih cepat membersihkan minions atau meratakan semua tim musuh dalam sekejap jika build itemnya jadi sepenuhnya. Didukung pasifnya yang bisa memberikan shield sekaligus efek imun atau kebal terhadap segala skill CC musuh. Apalagi pada patch terbaru ini, Hanabi mendapatkan buff yang membuatnya semakin bisa diandalkan. Irithel merupakan hero marksman yang unik. Pasifnya membuat hero ini mampu melakukan serangan sembari bergerak. Hal ini tentu saja membuat musuh menjadi kesulitan untuk menghindari diri dari kejaran Irithel. Walaupun cukup sulit untuk dikuasai, hero ini memiliki potensi untuk menjadi hero marksman paling kuat dalam pertempuran, terutama dalam late game. Kemampuannya untuk membunuh monster hutan dan melakukan gank hampir tidak tertandingi. Skill satunya dapat digunakan untuk melakukan poke terhadap beberapa hero musuh sekaligus dan mengurangi pertahanan mereka. Lalu dengan skill 2-nya dapat memberikan efek slow kepada musuh di sekitar. Gunakanlah skill ini untuk memperlambat pergerakan musuh di dekat Irithel atau yang sedang mengejar hero lain. Berkat skill ultimate-nya lah yang membuat Irithel sangat menakutkan di dalam team fight. Karena serangan basic attack-nya akan menjadi panah ledakan yang mempunyai efek serangan area di sekitar dan mempunyai damage yang sangat besar. Gunakan ultinya ini untuk membuka pertarungan ataupun sebagai serangan pamungkas di dalam tim. Hero marksman satu ini merupakan salah satu hero lama yang hingga saat ini masih diakui kengeriannya dan memiliki efektivitas yang tinggi untuk dipilih bila kamu menjalankan solo rank. Dengan like wheel mark miliknya yang mampu memberikan true damage ke hero musuh, tentunya Kari muncul sebagai hero marksman yang tidak bisa dikurangi atau direduksi damage-nya meskipun kamu menggunakan item blade armor maupun dominance ice sebagai pelindung terutama para hero tanker. Selain itu, kemampuan adaptif dari skill 2-nya juga membuat Kari leluasa dalam menghindari sergapan dan serangan musuh, ataupun untuk mengejar dan mengatur posisi kamu pada saat team fight. Jika bertemu musuh dengan komposisi draft 2 hero tank, maka mengambil atau mempick Kari akan sangat dianjurkan. Kari adalah hero marksman yang tidak ada tandingannya bila melawan hero tank. True damage dari skill pasifnya akan merontokkan pertahanan apapun yang dimiliki oleh lawan, meskipun mereka memiliki health point yang besar sekalipun.
One adalah hero marksman yang mempunyai skill-skill yang sangat unik dan berbeda dengan hero marksman lainnya. Hero ini mempunyai kontrol yang terbilang sulit karena untuk mengaktifkan ultimate-nya, kamu diharuskan untuk melempar kunai sebanyak 4 kali di setiap sisi dari hero yang sudah ditandai. Jika keempat sisinya terkena basic attack, maka ia akan mengeluarkan skill ultimate berupa lemparan kunai secara beruntun dan cepat. Ditambah, ia juga akan kebal terhadap segala jenis damage dan crowd control ketika ultinya berlangsung, sehingga akan menjadi skill yang sangat mematikan. Walaupun terbilang susah, hero ini sangat gesit dan lincah, sehingga akan mudah dalam mengejar musuh maupun untuk menghindari serangan musuh. Secara garis besar, One merupakan tipe marksman yang memiliki attack speed dan physical damage yang tinggi. Membuat kombinasi skillnya akan membuat kamu mudah memenangkan team fight. Terlebih, saat ini skill ultimate-nya diaktifkan pada saat yang tepat. Hero ini mempunyai rekan monyet yang dapat membantunya dalam menghasilkan basic attack, yang membuatnya dapat mengeluarkan 2 basic attack sekaligus dalam sekali serang. Dengan kelebihannya ini, ia bisa dengan cepat memancing efek unik dari sebuah item yang bisa sangat membantu dalam memberikan damage kepada musuh. Dengan skill satunya, ia bisa mencuri kecepatan gerak sekaligus kecepatan serang milik musuh yang terkena skill ini, yang besarnya tergantung dari jumlah musuh yang terkena. Skill ini mampu memberikan buff ke Cloud sekaligus debuff ke musuh-musuhnya. Lalu skill 2-nya yang bisa membuat Cloud bisa masuk dalam pertempuran dengan cepat, sekaligus membuat ia lebih mudah untuk kabur dari sergapan musuh, serta meningkatkan mobilitas dari Cloud. Skill inilah yang membedakan Cloud dengan marksman lainnya. Skill ultinya merupakan sumber damage terbesar Cloud, karena ia dan monyetnya akan menyerang secara bertubi-tubi ke area sekitar, yang membuatnya bisa menyerang ke banyak musuh sekaligus. Kimi merupakan hero marksman yang mempunyai role serta mekanisme yang unik. Ia memiliki 2 tombol analog, yang satu untuk bergerak seperti biasa dan yang satunya lagi untuk mengarahkan tembakan secara bebas ke arah manapun. Ia bisa memegang role mage maupun marksman, tergantung item build yang dipakai. Jika kamu ingin menjadi seorang mage, Kimi pun bisa memakai item magic damage, yang dimana damage dari skill Kimi pun akan menjadi lebih sakit dibandingkan dengan basic attack-nya. Dan jika kamu ingin menjadi seorang marksman, ia pun bisa memakai item physical damage, yang dimana damage dari basic attack-nya akan sangat sakit dibandingkan dengan damage dari skillnya. Dengan kelebihannya dan fleksibilitasnya ini, Kimi pun akhirnya banyak dipakai terutama di tier atas. Ia juga termasuk salah satu hero pusher terbaik, karena Kimi bisa menghancurkan turret musuh di bawah menit ketiga karena tembakannya yang terus-menerus tanpa henti. Ia juga dibekali dengan skill ulti jarak jauh yang mempunyai cooldown cepat, sehingga Kimi bisa mengharas musuhnya dengan mudah. Granger merupakan salah satu hero marksman yang menjadi andalan banyak pemain. Sebagai pendatang baru, hero ini begitu mematikan untuk dimainkan. Terlebih, Granger menjadi salah satu hero marksman tanpa mana, sehingga bisa spam skill dengan mudah. Skill-skillnya begitu mematikan dan cocok sekali untuk melawan segala jenis musuh. Oleh karenanya, hero ini sering dipakai untuk melakukan push rank, karena kemampuannya yang kuat dalam menyerang dengan kemampuan kritikal dan burst damage yang besar karena skill pasifnya. Biasanya, hero marksman identik dengan kemampuan late game-nya. Namun, Granger bisa mendominasi permainan pada awal pertandingan. Kombinasi skill 1 dan skill ultinya sudah sakit karena hero ini lebih mengandalkan skill ketimbang basic attack. Skill ultinya merupakan 3 tembakan super jauh yang bisa menghabisi musuh-musuh yang berusaha kabur. Skill ulti ini sangat bagus untuk penghabisan atau juga mencicil darah musuh secara perlahan karena radiusnya yang sangat luas.
Marksman pesepak bola ini menjadi primadona kembali setelah sekian lama redup dari jajaran hero marksman terbaik. Pada season 15, ia menjadi hero marksman yang mungkin paling banyak dipakai oleh para pengguna marksman setelah Granger pada meta sekarang. Hal tersebut bukannya tanpa alasan, karena Bruno saat ini mendapatkan rework skill yang menjadikan damage-nya sangat sakit, walaupun pada awal game. Skill satunya kini seperti menjadi skill buff yang akan meningkatkan damage dari basic attack Bruno secara keseluruhan, dan menyebabkan efek slow kepada target. Serangannya pun tak usah kamu arahkan lagi, karena akan langsung mengunci musuh layaknya basic attack. Didukung dengan skill 2-nya sebagai mobilitasnya baik dalam hal menyerang maupun kabur dari musuh, dan dapat memberikan efek stun beberapa saat, rework pada Bruno ini menjadikan ia sebagai hero marksman yang menakutkan dan makin mengerikan dalam pertempuran, karena skill satunya yang mampu mengunci musuh. Selain itu, ultimate-nya juga yang membuat Bruno makin agresif menyerang. Itulah daftar 8 hero marksman tersakit yang direkomendasikan pada season 15. Tentu, pada dasarnya, semua hero marksman dapat menjadi ujung tombak dalam hal memberikan damage kepada tim musuh, dan dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan di dalam tim. Perlu diingat, hal terpenting dalam menggunakan hero ini adalah kamu harus bisa menjaga jarak dan mengatur posisi agar tidak terciduk oleh tim musuh, serta bisa melakukan push terhadap turret musuh. Di video ini tidak bermaksud untuk menjelekkan hero MM lainnya, karena tetap user atau pilotlah yang bisa mengeluarkan potensi terbaik dari hero tersebut. Dan yang paling penting adalah kerjasama tim. Di dalam hero yang disebutkan, adakah hero yang sering kamu pakai?